anak kecil giginya ompong. Gigi ompong tumbuh perlahan. Janganlah engkau hidup sombong, karena itu dibenci Tuhan. Shalom, Horas. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan pagi pada hari Sabtu 4 April 2020. Saudaraku, kita berharap bersama-sama biarlah kita semua dalam keadaan sehat dan kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Situasi saat ini sangat meresahkan karena memang virus COVID-19 sudah menyebar hampir ke seluruh negara di dunia, dan ini banyak memakan korban jiwa. Puluhan ribu yang sudah meninggal dunia. Biarlah mereka kembali kepada Tuhan dan mendapatkan kasih karunia Tuhan di surga. Saudaraku, kita akan belajar renungan pagi. Biarlah kita mulai dengan doa. Tuhan kami yang baik, yang maha mulia, yang maha kasih, kami sangat bersyukur untuk pagi ini karena Tuhan tetap memberi kami kesehatan, keselamatan, bimbingan, kasih karunia, penghiburan, penjagaan, dan keselamatan. Biarlah Tuhan kami semakin menikmati semua pemberian-Mu ini. Biarlah kami semakin mensyukuri kemurahan hati-Mu ini Tuhan, sehingga kami dibawa kepada semangat untuk semakin mengagungkan Engkau, hidup dalam kemenangan, karena hanya Engkau sajalah Tuhan yang akan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman ini membawa kami lebih dekat padamu, hidup dalam kasih karunia-Mu saja, dan menyembah Engkau dengan sepenuh hati dan kerendahan hati. Terima kasih Bapa, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan pagi kita pada saat ini adalah Dasar Kemenangan. Dengan ayat hafalan, firman Tuhan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 57. Bagi mereka yang percaya, Kristus menjadi dasar yang pasti. Inilah orang-orang yang jatuh di atas batu dan hancur. Penyerahan kepada Kristus dan iman kepadanya dikemukakan di sini. Jatuh di atas batu dan hancur artinya meninggalkan sifat membenarkan diri kita sendiri dan pergi kepada Kristus dengan kerendahan hati seorang anak. Bertobat dari pelanggaran kita dan percaya akan kasih-Nya yang mengampuni. Dan demikian juga oleh iman dan penurutan, kita mendirikan di atas Kristus sebagai dasar kita. Di atas batu yang hidup ini, baik Yahudi maupun bukan Yahudi dapat membangun. Inilah satu-satunya dasar yang di atasnya kita dapat membangun dengan aman. Batu itu cukup lebar untuk semua orang dan cukup kuat untuk menahan berat dan beban segenap dunia. Dan oleh hubungan dengan Kristus, semua orang yang membangun di atas dasar ini menjadi batu-batu yang hidup. Banyak orang dipahat, digosok, dan diperindah dengan usaha mereka sendiri, tetapi mereka tidak dapat menjadi batu-batu yang hidup karena mereka tidak dihubungkan dengan Kristus. Tanpa hubungan ini, tidak seorang pun dapat diselamatkan. Tanpa hidup di dalam Kristus, tanpa Kristus hidup di dalam kita, kita tidak dapat menahan
topan penggodaan. Keamanan kita yang abadi bergantung pada cara membangun dasar yang teguh. Banyak orang dewasa ini membangun di atas dasar yang belum diuji. Bila hujan turun dan topan mengamuk dan air bah naik, rumah mereka akan rubuh sebab tidak didirikan di atas batu yang kekal, batu penjuru utama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi mereka yang tersandung oleh sebab tak menurut firman Allah, Kristus menjadi batu sandungan atau bukit kegelincuhan, tetapi batu yang dibuangkan oleh tukang-tukang rumah ialah sudah menjadi batu penjuru. Sebagaimana halnya dengan batu yang ditolak, Kristus dalam tugasnya di dunia ini telah diremehkan dan dicerca. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Yesaya 53 ayat 3. Tetapi saatnya sudah dekat bila ia akan dipermuliakan. Oleh kebangkitan dari antara orang mati, ia akan dinyatakan sebagai anak Allah dengan kuasa. Baca Roma 1 ayat 14. Pada kedatangannya yang kedua kalinya, ia akan dinyatakan sebagai Tuhan surga dan bumi. Mereka yang kini hampir akan menyalibkan dia akan mengenal kebesarannya. Di hadapan semesta, alam batu yang ditolak akan menjadi batu penjuru utama. Demikianlah halnya dengan keadaan pada masa kesudahan yang besar itu, bila hukuman akan menimpa ke atas orang-orang yang menolak kemurahan Allah. Pada waktu itu Kristus yang menjadi batu sandungan bagi mereka akan kelihatan kepada mereka sebagai suatu gunung pembalasan. Pelajaran ini dikutip dari Alfa dan Omega, jilid 6 halaman 226 sampai 224. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada hal menarik yang saya dapatkan dari renungan pagi ini, di mana siapapun orang yang percaya kepada Tuhan Allah kita, mereka harus menjadikan Kristus dasar hidup mereka. Harus menjadikan Kristus panduan sifat, sikap, perkataan, perbuatan, pemikiran, dan juga cara mereka berkomunikasi, baik dengan sesama manusia maupun dengan Tuhan yang Maha Kasih. Dan dengan dasar ini, di mana ada iman yang membawa kita kepada penurutan kepada Kristus, kepada Allah Bapa kita, kita mendirikan dasar kehidupan kita. Tanpa hubungan yang baik antara kita dan Yesus Kristus Sang Penebus, maka hidup kita tidak dapat diselamatkan. Kita hanyalah sebuah batu-batu yang tidak berharga, yang tidak dapat dibangun di atas batu dasar yang kokoh. Apapun tujuan hidup kita, apapun kemauan pembangunan diri kita, keinginan hidup kita, apapun yang mau kita bangun, bila kita tidak bangun di atas batu karang Yesus Kristus yang mulia dan suci itu, kita akan hancur dan tidak berguna sama sekali. Bagi mereka yang tersandung oleh sebab tidak menurut firman Allah, maka kehancuran, penderitaan, dan penghakiman di api neraka akan menjadi bagian orang-orang ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, fokus, pandanglah, niatkan hati dan jiwa kita, berserah hanya kepada Tuhan Yesus Sang Penebus kita, agar kita mempunyai dasar kemenangan yang hakiki. Baiklah,
Demikian renungan pagi kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan kami yang baik, Engkau tahu bagaimana kondisi hati, jiwa, dan pikiran kami. Engkau tahu Yesus, bagaimana kami selama ini menghadapi segala tantangan hidup, memberikan segenap hati kami untuk perjuangan. Engkau tahu Tuhan, apakah kami bersandar pada keinginan kami, atau pada pandangan dunia, atau pada pendapat orang-orang yang di sekitar kami, atau kami bersandar sepenuhnya pada Engkau Yesus sebagai batu penjuru kami, batu karang kami yang kuat untuk membangun keselamatan hidup kami. Biarlah Tuhan pilihan kami hanya pada kami bersandar pada kuasa, kekuatan, kekokohan batu karang-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi kami, Bapa. Terima kasih atas firman-Mu. Biarlah ini membentuk kami lebih memuliakan Engkau dan menyerahkan diri kami hanya dalam kasih kemurahan hati-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Ada perempuan dan laki-laki hidup saling berpasang-pasangan. Jauhilah iri dan dengki, niscaya hidup selalu tenang. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. See you. God bless you.